Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Terpleset ke dalam sungai, seorang bocah di Mimika tewas terbawa arus deras. Ratusan guru di Merauke, Papua Selatan mogok mengajar, minta Pemkab tambah dana tunjangan, penambahan penghasilan. 5 narapidana di Lapas Merauke terpapar demam berdarah, 1 napi harus dirawat di rumah sakit. Seorang bocah berumur 7 tahun tewas terseret arus sungai di Mimika, Papua Tengah. Michael DG sebelumnya menyeberang di jembatan kayu yang ada di Jalan Pendidikan. Karena licin, Michael terpleset dan terjatuh ke sungai. Tim SAR sempat mencari Michael, namun karena arus sungai yang deras, nyawanya tidak tertolong. Anak tersebut sedang bermain dan terseret arus. Kemudian kami mendapatkan laporan dari warga yang melapor dan juga kami mendapat laporan dari Pak Kapolsek Mimika Baru bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia, 1 orang anak terseret arus. Dan tadi kurang lebih pukul 17.00 atau jam 5 sore lewat 5 menit korban ditemukan oleh warga tersangkut ya ini. Korban tersangkut, terus kemudian kami tim yang ada di Jalan Pendidikan langsung bergerak menuju ke lokasi sehingga korban berhasil ditemukan. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke rumah sakit daerah Mimika lalu diserahkan ke keluarga. Warga di bantaran sungai diimbau waspada karena arus sangat deras akibat curah hujan tinggi. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Guru dari taman kanak-kanak hingga SMA yang tergabung dalam Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Merauke mogok mengajar di sekolah. Mereka mendatangi kantor dinas pendidikan dan kantor bupati sehingga siswa tidak belajar. Para guru ini menuntut tambahan tunjangan penambahan penghasilan atau TPP yang diterima hanya 500.000 setiap bulan dari Pemkab Merauke. Menurut mereka, TPP seharusnya sesuai dengan pangkat dan golongan serta masa kerja. Kita ini mau memperjuangkan hak-hak kita, bukan hak orang lain. Kita sudah berusaha lewat regulasi, tetapi tetap kita tidak diabaikan. Maka kita akan memperjuangkan itu dan bertemu dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati katanya masih ada garuda. Ini kita mengadakan aspirasi menuju ke kantor bupati. Menuntut apa ini Pak Guru? Untuk menuntut kita punya hak. Hak apa itu? Hak guru, selain TPP mungkin ada juga yang lain. Sebenarnya berapa yang didapatkan ini guru TPP? Yang diberikan sekarang tuh 500.000. Seharusnya berapa? Seharusnya sesuai dengan standar itu 2 juta lebih per bulan. Nah, terus? Tapi yang didapati 500.000 itu melecehkan guru di Kabupaten Merauke. Jadi hari ini mogok? Mogok, ya. Secara keseluruhan ya? Ya, secara keseluruhan. Mulai dari sekolah mana? Mulai dari TK sampai SMA, SMK. Ini TPP ini berapa sebenarnya yang diminta yang seharusnya ini? Ya harusnya sesuai dengan kami punya golongan, masing-masing golongan. Nah sekarang ini berapa? Sekarang ini kami cuma dapat itu 500.000. Jadi tidak diambil ya? Iya, kami tidak diambil. Hari ini guru mogok semua? Iya, dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA mogok. Kami punya hak, TPP harus kami terima. Bupati Merauke Romanus Mbaraka menerima perwakilan guru yang berunjuk rasa. Bupati juga mengimbau guru tetap melaksanakan tugas sehingga anak sekolah tidak dirugikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Demam berdarah dengue saat ini tengah merebak di Merauke, Papua Selatan. Bahkan DBD juga menyerang 5 warga binaan di Lapas Merauke. Kelima warga binaan tersebut berada di kamar dan blok yang berbeda. 4 warga binaan sebelumnya dirawat di rumah sakit, saat ini sudah kembali ke lapas dan sudah dinyatakan sembuh. Sementara 1 warga binaan lainnya masih menjalani perawatan serius di rumah sakit. Kalapas Merauke Bekti Utomo mengatakan untuk mencegah penyebaran DBD, pihaknya sudah memberikan abate ke genangan air di dalam lapas serta fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan Merauke. Warga binaan kami yang terpapar sampai dengan saat ini sebanyak 5 orang terkait dengan DBD. Yang pertama ada Alpius Tanggi Paimu, kemudian ada Charles Cipi, ada Cioda, Ismail Sanakop, dan Girgirus Amsupi. Untuk 4 orang sudah dilakukan perawatan di RSUD pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret. Kemudian yang kedua tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, kemudian tanggal 4 bulan April 2024 sampai dengan tanggal 7 bulan 4 2024, dan tanggal 4 bulan 4 sampai dengan tanggal 7 bulan 4 dan yang terakhir yaitu tanggal 19 April 2024 sampai dengan saat ini masih dirawat di RSUD Merauke. Jadi yang 4 orang sudah selesai perawatan dan sekarang sudah kembali ke lapas dalam kondisi sehat. Lapas saat ini rutin melakukan pengobatan dan pendeteksian dini DBD serta fogging di kamar-kamar napi untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab DBD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak bangkai babi dibuang sembarangan oleh peternak semakin meresahkan warga. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau warga tidak membuang bangkai babi sembarangan karena sudah ada imbauan bangkai babi harusnya dikubur. Ini kan sudah dibilang kita jangan buang sembarangan, kita harus kubur itu babi dengan baik. Tapi ternyata kenyataannya mereka buang, ada buang lagi sampai di Kalipura. Efek itu kan banyak sampai di kampung-kampung di pinggiran pesisir. Ini kan tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti begini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika agar babi yang mati karena virus ASF tadi itu tidak boleh dibuang sembarangan. Yang pasti bahwa saya menghimbau masyarakat ini tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini akan menyebabkan babi di tempat lain pun bisa ikut terkena virus. Sampai di pantai-pantai yang sebenarnya jauh saja terkena virus. Ini tidak boleh lagi. Nanti apa yang disampaikan mungkin nanti saya coba usulkan supaya kita akan. Itu karena juga tidak tahu siapa yang buang babi. Dia pasti buang malam-malam, dia pasti buang ini. Padahal kita sudah sampaikan harus dibuang supaya jangan. Sejak Januari ada 1.700 lebih ternak babi yang mati karena terpapar virus flu babi. Dinas Peternakan saat ini tengah berupaya agar ternak babi divaksin sehingga tidak terpapar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah sepekan ini ratusan pemuda memadati kantor Polres Kepulauan Yapen, Papua. Mereka saat ini tengah diperiksa pada tahapan administrasi. Ada 900 pemuda yang mendaftar untuk menjadi anggota Polri. Motivasi saya, keinginan saya menjadi Polri adalah dari diri saya sendiri. Cita-cita saya dari kecil dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Dukungan dari orang tua sangat baik kepada saya untuk mengikuti seleksi Bintara Polri atau pemeriksaan versi awal dalam rangka rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2024-2022. Saat ini akan dibagi beberapa meja, jadi para peserta atau adik-adik calon siswa yang nanti akan diseleksi, mereka akan melalui beberapa meja ini dan
akan dicek kelengkapan berkas, baik berkas diri maupun berkas pendidikan mereka. Tinggi badan dan juga berat badan yang ideal nanti akan didampingi oleh teman-teman atau saudara kita dari Dinas Kesehatan. Untuk saat sekarang ini yang terdaftar secara online lebih di angka 900 peserta. Namun yang sudah memperoleh kartu atau terverifikasi secara online ada 780. Jadi sambil berjalan mereka atau yang ingin melaksanakan verifikasi secara online, yang sudah terverifikasi akan melaksanakan break-in awal. Jadi kami akan melaksanakan break-in awal ini sudah dengan target. Kita pasang target di angka 250 orang untuk hari ini sampai nanti tanggal 25. Polda Papua membuka 2.000 kuota polisi pada tahun ini. Ribuan polisi yang akan diterima itu nantinya akan disebar ke 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pemerintah Kota Jayapura dan Polresta Jayapura serta Kodim 1701 Jayapura menandatangani perjanjian hibah dana pengamanan Pilkada Kota Jayapura. Pemkot Jayapura menganggarkan dana hibah untuk Polresta Jayapura 7,7 miliar rupiah dan untuk Kodim Jayapura 3,6 miliar rupiah. Itu dalam rangka pengamanan tahapan pilkada sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih nantinya. Sehingga hari ini kita sudah laksanakan pendatangan. Mudah-mudahan dalam pendatanganan juga tadi sudah disepakati tentang ketepatan waktu pencairannya, ketepatan dan dalam penggunaan dan juga bertanggung-jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu terus juga melakukan komunikasi, koordinasi antara pelaksananya. Penting juga tentunya ini menjadi semangat kita juga Pak, untuk bagaimana kita menyukseskan. Ya, bagaimana dari tahapan nanti persiapan, kemudian pelaksanaan nanti pada saat juga nanti sampai dengan pada saat nanti pelantikan. Apapun kami juga berharap ini juga menjadi tetap penggunaan ini juga kita mohon arah juga bisa diawasi juga, karena apapun yang nanti kami terima itu juga kami harus bertanggungjawabkan, dan kami sudah sampaikan kepada tim kita yang ada di Polres untuk selalu bangun komunikasi, karena kita pengen semua sukses ya, sukses pemilu dan juga sukses terkait dengan pertanggungjawaban anggaran, agar semuanya bisa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ya semua bisa digunakan secara efektif dan efisien. Ya kalau memang kita gunakan sesuai, kalau memang ada sisanya ya kita harus juga taat juga untuk mengembalikan. Tahapan Pilkada Kota Jayapura akan segera dimulai pada Agustus mendatang yang diawali pembukaan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Saat ini bakal calon wali kota dan wakil wali kota masih melobi partai politik sebelum didaftarkan secara resmi ke KPU pada 25 Agustus mendatang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo membuka pekan olahraga pelajar SMA dan SMK seprovinsi Papua Selatan di lapangan Kodim 1707 Merauke. Pekan olahraga dibuka dengan defile kontingen dari 4 kabupaten. Pekan olahraga pelajar itu baru pertama kali digelar di Provinsi Papua Selatan. Gubernur meminta pendamping dan guru agar mengawasi kondisi fisik peserta. Ia juga meminta wasit adil dan jujur serta menjunjung sportivitas yang tinggi. Kepada para guru pembimbing, pendamping agar memberikan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian yang cukup untuk mendampingi anak-anak kita, para atlet pelajar SMA SMK yang sudah hadir di sini, agar mereka dapat menjaga kesehatannya dengan baik, kondisi fisik dengan baik, untuk dapat mengikuti seluruh proses tahapan pertandingan.
Pekan Olahraga Pelajar SMA dan SMK seprovinsi Papua Selatan mempertandingkan 8 cabang olahraga. Atlet yang ikut ajang ini berjumlah 844 pelajar SMA dan SMK. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mimika memprediksi cuaca buruk akan terjadi selama sepekan. Hujan lebat dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi pada pekan ini. Di wilayah Indonesia pada umumnya itu cuacanya atmosfernya agak tidak stabil ya. Jadi kalau tidak stabil itu kan akan menyebabkan gangguan cuaca. Nah, di situ bisa menyebabkan adanya pertumbuhan awan konvektif. Awan konvektif itu awan yang bikin hujan. Nah, ya kalau kita lihat awan yang hitam atau awan yang petir itu kan awan konvektif. Nah, jadi itu ditambah lagi untuk daerah Timika beberapa hari ke belakang memang ada suatu daerah di sekitar Timika, tapi bukan Timikanya, ada suatu daerah yang daerah bertekanan rendah menyebabkan pola anginnya itu banyak bertumpuk. Nah, pola angin bertumpuk itu secara konvergensi yang menumpuk itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan awan. Jadi dua, yang satu angin bertumpuk menyebabkan pertumbuhan awan ditambah labilitas atmosfer yang tidak stabil menyebabkan awan konvektif. Jadi sebenarnya dua faktor itu yang bikin hujan. Warga diimbau waspada karena cuaca buruk bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. ...176 calon haji asal Merauke akan berangkat ke Mekah melalui embarkasi Makassar akhir Mei 2024. Kepala Bimbingan Haji Kantor Kementerian Agama Merauke, Amran mengatakan seluruh calon haji sudah melunasi seluruh ongkos naik haji dan mereka dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rukun Islam kelima. Sekitar 176 itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk persiapan keberangkatan nanti pelepasan oleh Bapak Bupati diperkirakan pada tanggal 26 Mei 2024. Nah, untuk keberangkatannya dari embarkasi Makassar ke Arab Saudi? Untuk keberangkatnya dari Merauke ke embarkasi Makassar yaitu pada tanggal 27. Misalnya dengan pesawat Lion ya. Kemudian untuk diterimanya di Asrama Haji Sudiang insya Allah pada tanggal 29. Pada tanggal 29 itu nanti akan dari jam 20 malam langsung tanggal 29 itu dan jam 20 langsung terbang ke Jeddah ya. Dan insya Allah diperkirakan sampai di Jeddah pada tanggal 30 Mei. Kemenak Merauke berharap semua calon haji dapat menjaga kesehatan dengan baik agar tidak ada kendala saat keberangkatan. Saat ini para calon haji mengikuti manasik agar lebih siap memahami seluruh prosedur menunaikan ibadah di Tanah Suci. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.